Halo guys, selamat datang di One Day Film. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kalian semua tetap semangat ya untuk menjalani kehidupan, walau terkadang kita merasa tak berguna di dunia ini. Part ketiga episode kelima dibuka dengan diperlihatkan Chandra dari Sang-woo dan kedua orang lainnya yang kini berada di tempat karantina. Tak lama kemudian, En-hyuk datang untuk memanggil Hun-soo. Pak tua swalayan yang melihatnya pun kemudian marah-marah. Dirinya menganggap bahwa tak seharusnya mereka dikurung di tempat karantina ini. Di sini En-hyuk berusaha bernegosiasi dengan Hun-soo. En-hyuk menyuruh Hun-soo untuk membawa pria tua di kamar 1408 atau yang kita ketahui dia adalah Pak Han Dusi. Untuk nama Dusi kita ganti dengan nama Pak Han aja ya, biar mudah untuk mengingatnya. Kemudian kita diperlihatkan Pak Han yang pada part sebelumnya dia mengecek ibu pendorong kereta bayi yang berada di dalam toilet. Di sini ibu tersebut berubah menjadi monster yang sedikit aneh. Kalau kita perhatikan, bentuk monster tersebut seperti bayi di dalam kandungan. Kembali ke Pak Han, di sini dia teringat percakapan dirinya sebelumnya bersama ibu tersebut. Di sini mereka berdua saling bercerita tentang kematian anak mereka sebelumnya. Pak Han mengatakan bahwa dahulunya dia mengalami kecelakaan yang membuat kakinya menjadi lumpuh dan dia juga kehilangan anaknya. Ibu tersebut pun mengatakan kepada Pak Han bahwa jika dirinya berubah menjadi monster, maka Pak Han disuruh untuk membunuhnya. Kini Pak Han pun berniat untuk membunuh ibu tersebut. Akan tetapi ingatannya tentang percakapan bersama ibu itu kini kembali lagi. Pak Han mengatakan bahwa tanpa dirinya dia tak akan bisa menjaga anak-anak. Dan Pak Han pun mengurungkan niatnya untuk membunuh ibu-ibu itu. Lalu kita diperlihatkan Sang-woo yang sepertinya sedang menuju ke suatu tempat. Di sini dia bertemu dengan ibu-ibu sebelumnya yang baru saja kehilangan putrinya. Ibu tersebut memohon kepada Sang-woo untuk membawa jasad anaknya masuk ke dalam apartemen ini. Ibu itu mengatakan bahwa dia juga akan memberikan Sang-woo seluruh harta berharganya jika Sang-woo mau membantunya untuk membawa putrinya masuk ke dalam apartemen ini. Dan ternyata Sang-woo ini dahulunya adalah anggota gangster. Namun dia menjadi gangster bukan karena jahat, tetapi dia menjadi gangster untuk membantu orang-orang yang lemah. Sang-woo pun tak memperdulikan ibu tersebut. Dia seperti merasa emosi dengan tujuannya. Di sini Sang-woo berencana menuju kamar apartemen yang berada di atas. Di sisi lain, Hun-soo juga akan pergi ke kamar 1408 untuk membawa Pak Han ke lantai 1 apartemen. Yang tak lain tujuannya adalah untuk menjadikan Pak Han sebagai pembuat senjata untuk melawan monster-monster. Sebelum Hun-soo pergi, En-hyuk mengatakan bahwa jika keadaan terdesak, maka tinggalkan anak-anak. Yang tak lain, anak-anak ini adalah Yong-soo dan Soo-young. Kemudian En-hyuk didatangi oleh Yi-kyung. Di sini Yi-kyung memarahi En-hyuk karena menjadikan Hun-soo sebagai tumbal. En-hyuk kemudian mengatakan bahwa Hun-soo memiliki kekuatan untuk memulihkan dirinya sendiri, seperti halnya saat dia terjatuh dari lantai 9, di mana tubuhnya yang terluka kembali sembuh dengan cepat. Yi-kyung kemudian membalas perkataan En-hyuk bahwa seharusnya En-hyuk bisa meminta tolong kepada Hun-soo secara baik-baik, bukan memanipulasinya. Seketika En-hyuk pun terdiam. Di sisi lain, pembicaraan mereka berdua tak sengaja diketahui oleh Jisoo. En-hyuk kemudian mengatakan bahwa bencana yang mewabah saat ini bukanlah sebuah virus, akan tetapi wabah ini adalah kutukan. En-hyuk kemudian menunjukkan sebuah situs website yang bernama Krukru. Seketika Yi-kyung pun teringat dengan suatu hal bersama tunangannya dahulu. Kembali ke Hun-soo dan Sang-woo.
Hunsu mengatakan bahwa di ruangan ini dirinya merasakan tanda-tanda adanya monster. Saat masuk ke ruangan tersebut, tiba-tiba Sang Woo ditarik oleh salah satu monster. Hunsu pun kemudian mengejar monster tersebut untuk menyelamatkan Sang Woo. Tak disangka, tiba-tiba ada seorang monster atlet pelari yang sudah bersiap-siap untuk menyerang Hunsu. Untung saja, Hunsu diselamatkan oleh kedua orang yang berada di episode sebelumnya. Mereka berdua bernama Pak An Gil-sop dan anak perempuannya Park Yuri. Di sini, mereka berdua pun berusaha menyelamatkan Sang Woo yang tengah pingsan setelah dihajar oleh salah satu monster. Sang Woo kemudian dibawa ke kamar apartemen milik Pak An. Di sini Yuri berusaha mengobati luka dari Sang Woo. Akan tetapi Sang Woo memaksa untuk tetap pergi. Di kamar tersebut juga terlihat Hunsu yang sedang lagi beristirahat. Hunsu yang melihat Sang Woo pergi kemudian berusaha untuk mengikutinya. Akan tetapi Yuri menyuruh Hunsu untuk beristirahat dahulu. Yuri menawarkan dirinya untuk mengobati luka di wajah Hunsu yang terlihat begitu parah. Akan tetapi Hunsu menolaknya. Pak An yang curiga kepada Hunsu pun kemudian menyuruhnya untuk melihatkan lukanya. Dan benar saja, luka sayatan di wajah Hunsu seketika sembuh dengan sendirinya. Pak An yang melihatnya pun terkejut dan menyuruh Hunsu untuk segera pergi dari kamar apartemennya. Hunsu yang mendengarkannya pun kemudian bergegas pergi. Saat sudah berjalan beberapa langkah, tiba-tiba Pak An memanggil Hunsu dan mengatakan bahwa dirinya hanya bercanda saja mengenai memarahi Hunsu barusan. Pak An kemudian meminta tolong kepada Hunsu agar dirinya diperbolehkan mengikuti Hunsu kemanapun dia pergi, sebab dia ingin membunuh beberapa monster yang ada di apartemen tersebut. Yuri yang melihatnya pun kemudian memarahi ayahnya yang bertindak sewenang-wenangnya sendiri. Akan tetapi Pak An bersikeras untuk mengikuti Hunsu. Kembali ke ruangan karantina, diperlihatkan istri Pak Tua Swalayan yang menemui suaminya. Di sini, istri Pak Tua Swalayan berencana membunuh suaminya akibat suaminya selalu melakukan kekerasan kepadanya. Akan tetapi, dirinya tak sanggup untuk membunuhnya. Di sini, Sandra dari Sang Woo bertanya kepadanya tentang di mana Sang Woo berada. Istri Pak Tua Swalayan pun mengatakan bahwa Sang Woo sedang pergi ke lantai atas. Sandra dari Sang Woo pun kemudian menyadari kunci kamarnya yang hilang, yang ternyata diambil oleh Sang Woo saat pertarungan sebelumnya. Di sini Sang Woo pun tiba di kamar Sandranya. Dia kemudian terkejut melihat banyak sekali foto Sandranya yang melakukan kekerasan terhadap salah satu anak di bawah umur. Tak hanya itu, di foto tersebut anak-anak tersebut juga dibunuh secara sadis. Yang tak lain, Sandra dari Sang Woo ini adalah seorang psikopat anak di bawah umur. Kembali ke Hunsu, Pak An dan Yuri yang kini telah tiba di kamar Pak Han. Di sisi lain, Jisoo dan Jihoon berusaha membuat tulisan SOS untuk meminta bantuan. Lalu Yukyung yang ternyata kini dirinya positif hamil. Lalu kembali ke Jisoo dan Jihoon yang mengibarkan tulisan SOS dari atap gedung. Di ruang karantina, Sandra dari Sang Woo memohon kepada para penjaga agar dirinya dilepaskan. Dia mengatakan bahwa dia bukan monster dan dirinya sebelumnya hanya berpura-pura saja. Warga yang berjaga pun kemudian melepaskan orang tersebut. Di sini, Sandra dari Sang Woo pun terlihat gelisah dan panik. Kembali ke Sang Woo yang kini sudah kembali dari lantai atas. Di sini, Sang Woo terlihat begitu kesal dan marah setelah melihat hal sebenarnya di kamar Sandranya sebelumnya. Saat Sang Woo sedang berjalan, tiba-tiba dia dihantam palu oleh Sandranya ke arah kepalanya beberapa kali. Sang Woo yang seorang gangster pastinya tak mudah untuk dikalahkan. Di sini, Sang Woo pun kemudian membalas serangan dari Sandranya dengan tangan kosong. Sang Woo mengatakan bahwa seorang manusia yang melakukan kekerasan kepada anak di bawah umur tak layak mati seperti manusia. Di sini Sang Woo pun memberikan beberapa hantaman menggunakan palu milik Sandranya ke arah kepala Sandranya tersebut, dan dia pun dipastikan tewas saat itu juga.
Sang Woo kemudian membawa jasad saudaranya untuk keluar dari apartemen tersebut. Sang Woo merasa bahwa saudaranya tersebut juga tak layak untuk dikebumikan atau dikubur. Setelah berada di luar, Sang Woo meletakkan saudaranya di salah satu tempat, dan kemudian dia juga membawa masuk jasad wanita, yaitu anak dari ibu-ibu sebelumnya, dan jasad tentara ke dalam apartemen. Setelah meletakkan jasad kedua orang tersebut, Sang Woo berusaha mengunci dirinya di luar apartemen, sebab dia merasa bahwa dirinya tak pantas hidup berdampingan dengan orang-orang baik di dalam apartemen. Saat Sang Woo berusaha menutup gerbang apartemen tersebut, tiba-tiba Ji-hoon menghentikannya. Ji-hoon mengatakan bahwa Sang Woo merupakan bagian dari keluarga di apartemen tersebut. Sang Woo yang kehabisan banyak darah pun kemudian jatuh pingsan di tanah. Lalu diperlihatkan Yong-soo dan Soo-young yang kini mereka semua sudah berada di lantai 1. Yong-soo bertanya kepada kakaknya mengapa mereka tidak membawa ayah mereka kembali. Soo-young yang mendengarkannya pun hanya bisa terdiam saja. Tak lama kemudian, ibu-ibu yang kehilangan putrinya pun mendatangi mereka berdua. Di sini mereka bertiga pun menangis bersama satu sama lain. Lalu diperlihatkan pemakaman kedua orang sebelumnya yang telah tewas. Ibu yang kehilangan anaknya pun memilih pergi dari sana dengan tatapan kosong. Yi-kyung yang melihatnya pun kemudian merasa kasihan dengan ibu-ibu tersebut. Yi-kyung kemudian dihampiri oleh istri Pak Tua Swalayan. Di sini dia mengatakan bahwa Yi-kyung tidak boleh kecapean karena dirinya sedang pada masa kehamilan. Yi-kyung yang merasa dikekang pun kemudian mengatakan bahwa dia bisa menjaga dirinya sendiri. Kemudian diperlihatkan beberapa orang di lantai 1 yang mulai bekerja sama. Mulai dari Pak Han yang berusaha memperbaiki pintu dan jendela agar tidak bisa dimasuki oleh monster dari luar. Kemudian Hun-soo yang disuruh Eun-yoo untuk mencari bahan makanan yang mungkin akan dibutuhkan nantinya. Dan episode kelima pun berakhir. Oke, kita lanjut ke episode ke-6. Di awal episode ke-6 ini, kita diperlihatkan masa lalu Sang Woo yang didatangi oleh seseorang. Di sini, orang tersebut memohon kepada Sang Woo agar bisa menemukan putrinya yang diculik oleh seseorang. Orang tersebut mengatakan bahwa hanya Sang Woo lah seorang gangster yang mau menolong orang-orang lemah. Jadi, dia memohon agar Sang Woo mau membantunya. Lalu diperlihatkan Sang Woo yang terbangun dari tidurnya. Yuri yang berencana mengobati luka dari Sang Woo pun tiba-tiba dicekik olehnya. Sang Woo mengatakan kepada Yuri agar dia tak menyentuhnya lagi. Yuri kemudian pergi dari tempat tersebut dan mengambil alat pernafasannya yang ternyata Yuri ini memiliki penyakit asma. Lalu diperlihatkan Pak An yang mengawasi sepeda motor miliknya. Ternyata Pak An sangat menyayangi sepeda motornya tersebut. Di sini dia didatangi oleh Yuri. Yuri mengatakan bahwa tak akan ada yang akan mengambil sepeda motornya tersebut karena Pak An yang selalu saja mengawasi sepeda motor kesayangannya itu. Lalu diperlihatkan beberapa warga yang sedang berkumpul. Di sini mereka sedang membahas tentang pembunuhan Sang Woo terhadap saudaranya. Saat lagi asik berbincang, tiba-tiba Sang Woo pun muncul. Seketika warga itu pun langsung diam seketika. Emang nih warga, kalau nggak jadi beban ya cuma bisa ngebacot doang. Di sini Sang Woo didatangi oleh ibu-ibu sebelumnya. Ibu tersebut berencana memberikan seluruh harta yang dimilikinya kepada Sang Woo karena telah membawa anaknya yang sudah tewas untuk masuk ke dalam apartemen. Saat ingin memberikan kalung dan gelang emasnya, tiba-tiba Sang Woo sudah pergi dari tempat tersebut. Sang Woo pergi ke makam untuk membakar foto anak kecil dan uang yang diberikan oleh orang yang sebelumnya meminta tolong kepadanya yang ada pada awal episode ke-6 ini. Di sini Sang Woo didatangi oleh Ji-hoon. Ji-hoon mengatakan bahwa Sang Woo tak sepenuhnya bersalah. Dan Ji-hoon meminta maaf karena tak sengaja membaca pesan dari ponsel milik Sang Woo yang terjatuh saat dirinya pingsan. Ji-hoon juga mengatakan bahwa Sang Woo boleh tinggal di sini bersama dengan yang lain, sebab dirinya melakukan hal yang benar walau warga menganggap Sang Woo sebagai seorang pembunuh. Kemudian diperlihatkan Jisoo yang mengalami mimisan dari hidungnya. Di sini warga yang melihatnya pun merasa ketakutan.
Lonceng keamanan pun dihidupkan. Di sini para warga sudah bersiap untuk menghentikan Jisoo yang dianggap akan berubah menjadi monster. Dan Jisoo pun terkena perangkap yang telah disiapkan. Dan Enyo yang melihatnya pun kemudian memberikan tepuk tangan kepada para warga yang telah bekerja sama. Yang ternyata itu semua hanyalah latihan yang dilakukan oleh warga. Kembali ke masa lalu Yi Kyung dan tunangannya. Di sini dia berencana mengajak tunangannya untuk pergi berlibur ke suatu tempat. Akan tetapi tunangan Yi Kyung pun menolak dengan alasan dia memiliki pekerjaan mendadak ke luar negeri. Yi Kyung kemudian tak sengaja melihat tulisan kru-kru yang diperlihatkan oleh Eunhyuk sebelumnya. Di sini tunangan Yi Kyung pun kemudian berpura-pura mengajak Yi Kyung untuk merencanakan pemotretan pernikahan mereka. Yi Kyung pun merasa curiga dengan kelakuan tunangannya tersebut. Kembali ke masa sekarang, di sini Yi Kyung berencana untuk pergi ke suatu tempat. Eunhyuk yang melihatnya pun mengizinkan Yi Kyung untuk pergi keluar apartemen. Lalu diperlihatkan Eunhyuk yang mendatangi Jisoo yang sedang berada di toilet. Eunhyuk dengan sifat cerewetnya pun kemudian mengatakan bahwa usaha yang dilakukan Jisoo dalam latihan sebelumnya cuma sia-sia saja. Jisoo kemudian membalas perkataan dari Eunhyuk bahwa lebih baik mencoba daripada hanya bisa berbicara saja. Seketika Eunhyuk pun terdiam dengan tatapan kosong. Kembali ke Yi Kyung yang berencana pergi ke suatu tempat menggunakan sepeda motor milik Pak An. Pak An yang melihatnya pun merasa khawatir dengan sepeda motor kesayangannya itu. Namanya juga kesayangan, pasti khawatirlah terjadi apa-apa nantinya. Beralih ke Jaehoon yang berencana meminum satu botol alkohol. Di sini Jaehoon memberikan satu gelas kecil alkohol kepada Sang-woo. Jaehoon mengatakan bahwa sebelum dirinya menjadi seorang yang beriman, dia dahulu adalah seorang pecandu alkohol. Dan kini dia pun berhasil berhenti dari kecanduan alkoholnya tersebut. Lalu Jaehoon pun pergi dari tempat tersebut. Sebelum pergi, Jaehoon menasihati Sang-woo agar merubah sikap kelakuannya untuk menjadi lebih baik lagi. Lalu diperlihatkan Yongsu yang sedang membaca papan pengumuman. Di situ dia tak menemukan namanya di dalam papan tersebut. Kemudian Pak An mendatangi Yongsu dan mengatakan bahwa namanya juga tak ada di papan itu. Pak An pun kemudian menghibur Yongsu dan mengatakan bahwa mereka berdua adalah seorang agen rahasia. Kemudian diperlihatkan warga yang sedang membagi beberapa makanan. Di sini salah satu warga memprotes akibat porsi makanannya sangat sedikit sekali. Lalu juga diperlihatkan para warga yang setiap malam dicek suhu tubuh oleh Yuri untuk memastikan tidak ada warga yang sedang terinfeksi oleh virus monster. Lalu diperlihatkan Hunsu yang baru saja kembali dari perburuannya. Di sini dia membawa semua benda yang diminta oleh Eunhyuk. Pak Han pun kemudian mendatangi Eunhyuk dan mengatakan bahwa tak seharusnya dia memperlakukan Hunsu seperti itu, karena hal tersebut sama saja menyiksa batinnya. Eunhyuk yang mendengarkannya pun mengatakan bahwa hanya dengan cara itulah jalan satu-satunya untuk melindungi nyawa para warga, sebab Hunsu tidak akan bisa mati walau terluka cukup parah. Saat Hunsu berada di ruang karantina, dia didatangi beberapa warga dan memberikannya selembar kertas. Dan ternyata isi kertas tersebut adalah permohonan warga kepada Hunsu agar mengambilkan barang-barang mereka di setiap kamar apartemen. Saat Hunsu hendak kembali, dia terkejut dengan suara letusan balon yang merupakan jebakan yang telah disiapkannya sebelumnya. Di sisi lain, di ruangan para warga berkumpul, mereka juga didatangi oleh salah satu monster yang mengerikan, yang ternyata monster tersebut adalah Pak Tua Swalayan. Kampret nih Pak Tua Swalayan, yang lain berubah menjadi monster yang keren-keren, tapi dia berubah menjadi monster yang jelek banget. Kampret. Istri Pak Tua Swalayan pun menyuruh para warga untuk mundur, sebab dirinya lah yang akan membunuh monster suaminya itu. Dengan berat hati, istri Pak Tua Swalayan pun memukul monster suaminya hingga tewas. Dia pun menangis atas tindakan yang dilakukannya dengan membunuh monster tersebut. Di sisi lain, Enyo membukakan pintu masuk kepada Hunsu yang seperti habis bertarung dengan salah satu monster. Di sini Hunsu pun terus berjalan dan tak memperdulikan Enyo. Lalu diperlihatkan istri Pak Tua Swalayan yang sedang merenungi kejadian sebelumnya. Di sini istri Pak Tua Swalayan baru pertama kali mendengar ucapan maaf dari suaminya itu.
Lalu diperlihatkan masa lalu Yi Kyung pada bulan Juli 2020 sebelumnya, di mana pada saat itu terjadi kebakaran di rumah sakit tempat tunangan Yi Kyung bekerja. Di sini Yi Kyung merasa sangat sedih, sebab salah satu bos di rumah sakit itu mengatakan bahwa jasad tunangan Yi Kyung tidak dapat ditemukan. Kembali ke Yi Kyung di masa sekarang, di sini dia sudah berada di kantor tunangannya bekerja dahulu. Dia pun berusaha mencari ponsel pribadi milik tunangannya yang berisi tentang dokumen mengenai kru-kru yang dikatakan oleh Eun-yo. Yi Kyung pun kemudian membaca isi dari dokumen tersebut yang mengatakan bahwa penyakit tersebut bukanlah disebabkan oleh virus, akan tetapi penyakit itu adalah kutukan. Ternyata tunangan Yi Kyung sudah terinfeksi dengan virus monster itu. Jadi selama ini dia berbohong kepada Yi Kyung yang mengatakan bahwa dia selalu sibuk bekerja karena ada urusan penting. Ternyata tunangan Yi Kyung berusaha mencari obat untuk menyembuhkan penyakitnya itu. Belum selesai membaca, tiba-tiba Yi Kyung didatangi beberapa anggota militer dan menodongkan senjatanya ke arahnya. Kembali ke apartemen, di sini Eun-yo didatangi oleh Jisoo. Jisoo mengatakan bahwa di semua ruangan terjadi pemadaman secara tiba-tiba. Eun-yo kemudian membalasnya bahwa pemadaman listrik tak berpengaruh penting, tetapi airlah yang sangat berpengaruh kepada mereka nantinya. Lalu diperlihatkan Eun-yo yang menemani Hun-soo yang sedang tertidur. Saat Hun-soo terbangun, Eun-yo mengatakan bahwa Hun-soo tak seharusnya menjadi orang yang sangat penurut dan mudah untuk dimanfaatkan. Eun-yo kemudian menempelkan plester luka kepada Hun-soo. Kalau kita lihat, sepertinya Eun-yo menyukai Hun-soo secara diam-diam, sebab perhatiannya kepada Hun-soo yang begitu mendalam. Saat Eun-yo keluar dari ruangan tersebut, dia berpapasan dengan Eun-yo dan Jisoo. Eun-yo dengan sifat cerewetnya pun kemudian memarahi Jisoo tanpa sebab. Jisoo kemudian membalasnya dan mengatakan bahwa Eun-yo hanya orang yang banyak bicara tanpa berbuat apa-apa. Eun-yo kemudian berusaha melerai mereka berdua. Namun tiba-tiba Eun-yo memarahi Eun-yo dan mengatakan bahwa dia bukan kakak kandungnya, jadi jangan ikut campur. Eun-yo yang kesal pun kemudian memukul adiknya dan seketika Eun-yo pun terdiam dan dia pun pergi dari sana. Kemudian diperlihatkan Hun-soo yang sedang memperbaiki beberapa kamera CCTV. Di sini tiba-tiba Hun-soo diserang oleh salah satu monster yang mengikat tubuhnya secara bergelantungan. Beralih ke Yi Kyung yang sedang diberikan pertanyaan oleh salah satu komandan militer di sana. Komandan itu bertanya, apakah Yi Kyung pernah mengetahui seseorang yang berubah menjadi monster yang sudah bertahan selama 15 hari dan dia bisa mengendalikan monster yang berada di dalam tubuhnya. Yi Kyung pun seketika mengingat keadaan dari Hun-soo. Kembali ke apartemen, di sini Eun-yo, Sang-woo, Ji-hoon, dan Jisoo berusaha menyelamatkan Hun-soo yang terjebak oleh serangan monster sebelumnya. Namun di sisi lain monster laba-laba berhasil masuk ke apartemen melalui lorong atap ruangan tersebut. Pak Han yang mendengarkannya pun kemudian mengambil senjata buatannya untuk melawan monster laba-laba itu. Terlihat Soo-young yang dikejar oleh monster laba-laba. Pak Han pun kemudian bergegas untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, Eun-yo dan kawan-kawan pun berhasil menyelamatkan Hun-soo yang sebelumnya terkena serangan dari salah satu monster. Saat hendak kembali, tiba-tiba Eun-yo diserang oleh seorang monster yang memiliki kecepatan yang tak dapat dilihat oleh kedua mata. Monster ini tak lain adalah monster pelari maraton sebelumnya. Kembali ke Pak Han yang terlihat berusaha untuk melarikan diri dari monster laba-laba yang menyerangnya. Tak disangka Pak Han pun terjatuh dan ketika monster itu menyerangnya, tiba-tiba Soo-young membantunya yang membuat mereka berdua pun dan part 3 pun berakhir.